Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gustiawan. Saya dari TI 23D. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisa jurnal saya yang telah saya analisa tentang analisis pengukuran produktivitas menggunakan metode Mervin-Amundel di CV Gafra Perkasa Gresik. Latar belakang dari jurnal tersebut menjelaskan persaingan pada banyak perusahaan dapat diukur dari tingkat produktivitas perusahaan tersebut. CV Gafra Perkasa Gresik merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak dalam bidang industri pengolahan kayu. Di antara produk yang dihasilkan yaitu turning. Selama ini perusahaan belum pernah melakukan pengukuran produktivitas, sehingga jika output rendah maka perusahaan beranggapan tidak baik tanpa menganalisa penyebab secara spesifik dan kurang memperhatikan efisiensi penggunaan sumber daya input yang dimiliki. Kemudian tujuan yang saya dapatkan dari analisa jurnal tersebut yaitu pengukuran produktivitas untuk mengetahui bagaimana kondisi produktivitas perusahaan, apakah mengalami peningkatan atau penurunan, maka perlu dilakukan pengukuran produktivitas dengan menggunakan metode model Mervin-Amundel. Pada pengukuran ini dilakukan pada input tenaga kerja, material, energi, modal, dan input total. Metode penelitian yang dilakukan perusahaan CV Gafra Perkasa Gresik yang mengolah kayu diantara menjadi ruji, tangga atau turning, handrill, dan sono. Teknik pengumpulan data yang dilakukan berupa teknik dokumentasi, teknik kepustakaan, yakni dengan membaca buku dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penerapan metode Mervin-Amundel. Sumber data sekunder yaitu harga beli material, struktur produk turning, jam kerja, biaya tenaga kerja, jumlah permintaan, biaya energi, indeks harga, biaya perawatan mesin dan peralatan lainnya, serta harga jual produk turning. Prosedur penelitian dilakukan dengan menentukan nilai deflator dari setiap indeks harga masukan material, indeks harga masukan depresiasi, harga konstan masukan tenaga kerja, harga konstan masukan energi, dan harga konstan masukan biaya perawatan. Menentukan harga konstan yaitu harga berlaku yang ada dikonstankan dengan nilai deflator. Untuk nilai output tidak perlu didefinisikan karena untuk mendapatkan nilai keluaran output setiap periode adalah dengan mengakibatkan jumlah hasil produksi setiap periode dengan harga jual produk yang berlaku setelah harga konstan dari setiap input diperoleh. Maka perlu dilakukan perhitungan total input parsial. Temuan yang saya dapatkan dari jurnal tersebut yaitu permasalahan yang ada di CV Gafra Perkasa Gresik, yaitu perusahaan hanya mengacu pada output saja, sehingga jika output rendah maka perusahaan beranggapan tidak baik tanpa menganalisa penyebabnya secara spesifik dan kurang memperhatikan efisiensi penggunaan sumber daya input yang dimiliki baik dari segi bahan baku, energi, dan mesin yang menunjang proses produksi. Jadi CV Gafra Perkasa Gresik tersebut tidak melakukan analisa dan efisiensi penggunaan sumber daya. Dan hasil yang saya amati dari jurnal tersebut yaitu deflator adalah penyeimbang atau penyesuaian harga terhadap faktor-faktor yang datang dari perusahaan. Perhitungan deflator dilakukan berdasarkan indeks harga yang diperoleh dari BPS atau Badan Pusat Statistik dengan periode pengukuran tahun 2016 sampai 2017. Untuk lebih jelasnya, berikut ini merupakan perhitungan yang dilakukan untuk memperoleh nilai konstan masukan yang dapat diperoleh dari rumus. Yang ada di kanan tersebut tabel yang teramati dari jurnal tersebut. Pada bulan Januari, di situ ada sebelum permintaan menaikkan produktivitas dan setelah permintaan menaikkan produktivitas dengan perbaikan kualitas. Pada bulan Januari,
jumlah pieces 2008 dan mengalami kenaikan jumlah pieces yaitu 220. Pada bulan Februari, jumlah pieces yang sebelumnya cuma 235 kini menjadi naik 5 yaitu 240. Dan pada bulan Maret sebelumnya 200 dan mengalami kenaikan yaitu 205. Pada bulan April mengalami ketetapan yaitu sama 215. Pada bulan Mei sebelumnya jumlah pieces cuma 197 kini menjadi naik menjadi 205. Dan bulan Juni 206 dan menjadi 210. Bulan Juli yang sebelumnya 195 kini naik menjadi 220. Pada bulan Agustus mengalami kenaikan dari 215 ke 220. Pada bulan September mengalami kenaikan dari 230 ke 235. Pada bulan Oktober 200 mengalami kenaikan 10 dari 210. Pada bulan November 225 dan mengalami kenaikan 5 pieces ke 230. Pada bulan Desember sebelumnya hanya 195 atas jumlah pieces hanya 196 pieces dan mengalami kenaikan yaitu 225 pieces. Kelebihan menggunakan metode Mundell yang telah saya amati dari berbagai langkah yang telah saya amati dari jurnal tersebut, yaitu kelebihannya metode Mundell menyajikan data produktivitas secara spesifik untuk setiap periode dan input, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang area yang perlu ditingkatkan lebih detail. Untuk kekurangannya, untuk metode Mundell yaitu memerlukan waktu agak lama untuk dikembangkan dan diterapkan ketergantungan pada data yang akurat. Jadi kesimpulannya yang telah saya dapatkan dan saya analisa dari jurnal tersebut yaitu dengan menggunakan pengukuran produktivitas metode Mundell dan menetapkan bulan Januari tahun 2016 sebagai periode dasar, maka dapat dilihat indeks produktivitas energi, maintenance, depresiasi, tenaga kerja, dan material perusahaan. Implikasi dari penelitian ini adalah perbaikan dan peningkatan produktivitas di CV Gavra Perkasa Gresik. Untuk periode yang akan datang dapat dilakukan dengan alat bantu diagram sebab akibat. Dari diagram sebab akibat ini diharapkan dapat memberikan analisis yang tepat dalam mengidentifikasi penyebab masalah produktivitas perusahaan, sehingga untuk selanjutnya untuk dapat diberikan pemecahan atas masalah yang terjadi dan dapat meningkatkan produktivitas dari segi kualitasnya. Sekian, terima kasih. Yang telah saya itu yang telah saya amati dari jurnal yang saya dapatkan. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.